Ada satu hal menarik dari fans Jojo minta klarifikasi jadwal rilis Stillborn itu kapan. Sampai akhirnya Netflix itu mengeluarkan statement gimana jadwal Jojo ini dirilis. Saya keinginan gue pribadi, Stillborn bakal rilis fall 2026 lanjutannya dengan dibagi ntar split core beberapa bagian. Jadi kayak ada break tertentu pas core pertama fall kelar, terus lanjut break lagi ntar rilis episode baru dan mingguan gitu loh. Cuman yang menarik gue baca QRT dari Twitter banyak juga yang kontra dan pengen aja rilis mingguan kayak dulu macam zaman part 5 yang gue inget banget dari awal gak ada break antar core samsak mingguan. Padahal dari tweet klarifikasi jadwal rilisannya itu jadwal rilis yang masuk akal di zaman produksi anime sekarang, dan emang sekarang normalnya kayak gini, bukan anime long running, anime seasonal kayak gitu ada breaknya. Makanya dari contoh Stillborn itu ya itu contoh yang relevan sih di topik video kali ini. Gue mau ngomongin sekarang ya, anime itu long running series itu chance-nya kecil banget kemungkinannya, dan pol-polan kalau anime itu ya banyak episodenya ntar bakal dibagi seasonnya, ntar bakal dibagi core-nya 3 core ke atas itu suatu hal yang dikit banget dan jarang banget sekali. Anime 3 core ke atas itu gak ada ya, pas udah di core ketiga itu dipecah biasanya jadi season baru. Makanya pengen gue bahas fenomena jarangnya rilis anime long running ini, dan lagi-lagi gue pengen nyorot Jojo sebagai contohnya. Gue tahu di luar sana ada anime yang pakai format long running, cuman ya Jojo ini contoh yang gue paling familiar aja, yang paling gue ikutin dari dulu. Contoh spesifiknya pengen gue sorot adalah adaptasi anime Diamond is Unbreakable dan Phantom Oreo. Kalau pakai contoh part Jojo lain itu beda kasus, kayak Phantom Blood sama Battle Tendency itu gak ada anime 2 core. Terus kalau adaptasi anime Stardust Crusaders 48 episode kayak Break Pass sampai Mesir itu ada break produksi lah. Nah, Diamond is Unbreakable sama Phantom Oreo gue jadi contoh karena kagak ada break produksi sama sekali. Itu anime 3 core gas terus mingguan dari awal sampai tamat. Apakah overall nontonnya gue inget banget itu bagus? Ya bagus gitu, ceritanya fun banget. Jojo lah, Diamond is Unbreakable salah satu part Jojo favorit gue, dan Phantom Oreo arguably part Jojo dengan adaptasi anime yang production value-nya tertinggi sampai sekarang. Cuman gini, hal-hal yang orang-orang mungkin masih nggak tahu adalah dua anime itu jadwal produksinya berantakan pakai banget. Lo cari bahasa sekarang, buka Google pasti ada artikel yang nyorot kacaunya dua produksi Diamond is Unbreakable sama Phantom Oreo, dan ini efek berantainya dari adaptasi anime 3 core tanpa break. Lo kalau rewatch pun sebenarnya kalau lo kritisi ya, sekarang lo tonton part 4 sama part 5 itu kadang ada bagian visual dan animasi yang angin-anginan, dan gue inget banget Phantom Oreo ada break rilis episode baru saking kacaunya jadwal produksi. Nah sekarang bahas Stone Ocean yang walaupun rilisnya batch itu tapi tetap bisa gue kategorikan sebagai format rilisan baru juga karena ada break produksinya gitu loh sebelum rilis batch baru. Walaupun ya rilisnya batch kagak tayang mingguan, cuma normalnya gitu emang sekarang itu produksi anime ada break-breakannya. Dari contoh Jojo tadi itu anime long running sekarang gitu hal yang susah dicapai kalau misalnya anime itu merupakan anime gede dan anime yang kelihatan banget proyeknya ambisius gitu. Karena ya buat menjaga kualitas produksi dan menjaga jadwal produksi ya emang pol-polan lu kudu ngambil break juga. Apalagi Stillborn ini part Jojo terpanjang sejauh ini yang diadaptasi jadi anime. Ntar Jojo Lion juga kalau misalnya someday dapat adaptasi anime juga bakalan kayak gini, dan itu pasti gue yakin banget Jojo Lion paling cepet animenya kalau misalnya dapat ntar 5 tahun bakal tamat gitu dari episode pertama tayang, karena ada break produksi, ada break antar core, ada break antar season gitu loh. Kalau misalnya anime sekarang yang pakai format musiman terus diganti pakai format long running, gue rasa gak bisa maintain kualitas visual dan animasinya kayak sekarang gini. Kayak kenapa Jujutsu Kaisen bisa maintain kualitas produksi tiap season makin bagus juga karena ada break tiap season yang bisa jadi salah satu faktor pendukung ya. Frieren juga sama, kenapa bisa menjaga kualitas nilai produksi ya karena ada break tiap seasonnya. Apakah anime dulu juga bisa bagus banget dengan format long running? Iya, tapi ya perlu diinget juga anime long running dulu pun kalaupun bagus pasti ada yang jelek juga, jadi emang kagak bisa dipukul rata. Gini kasusnya emang kayak Spy banget. Anyway, yang jelas ini emang efek berantai dari kondisi industri anime sekarang, dan komprominya gini, kalau anime itu mau menjaga kualitas nilai produksinya, apalagi kalau itu project anime gede, jadi kayak Stillborn masuk ke kategori ini. Karena gue rasa kalau misalnya Stillborn jadi format anime long running, gue rasa nggak bakal bisa menjaga kualitas nilai produksinya, sumpah. Makanya berdasarkan statement ini jadwal
rilis yang paling make sense kalau misalnya mau menjaga kualitas nilai produksinya. Tapi kenapa sekarang format anime long running kagak ngetren? Kenapa sekarang orang-orang pakai format anime musiman? Mulainya dari kapan? Nah, spesifik kapan anime berubah jadi kayak gini, jadi norma itu gua kagak tahu kapannya pastinya gimana gitu, mulai dari mana. Karena apa ya? Kalau lu lihat anime zaman 90-an, zaman 2000-an itu masih banyak yang pakai format long running. Dan gua rasa mulainya era musiman ini mulai ngetren itu mulai dari tahun 2010-an, dan sekarang tahun 2020-an udah jadi norma utamanya. Format musiman gini, format split core, format ada breaknya loh. Pribadi prefer gini daripada long running buat anime adaptasi, ngebikin source material yang gak terlalu kekejar sama animenya. Kalau source material ongoing daripada bikin long running terus kejar diisi episode filler ala kadarnya. Terus juga lagi-lagi bisa ngejaga kualitas nilai produksi ya. Tapi di satu sisi pendekatan ini buat anime adaptasi juga bisa dibilang aman dari segi mistis yang terlibat, karena anime adaptasi pasti ada audiens yang tahu source material ya. Jadi kalau udah tahu rame ya biasanya dibikin season lanjutannya gede chance-nya gitu, dan pasti ada yang nungguin pengen ada season berikutnya. Kayak dari berbagai macam faktor yang mungkin udah gue sebutin dan kagak gue sebutin ya. Prioritas produksi anime sekarang itu anime adaptasi dan anime original, kena getahnya dari format gini kan. Sekarang lu susah bakal nemu anime original itu lebih dari 2 core, dan kalaupun ada jarang banget. Apex anime sekarang yang original itu 1 core. Dari segi penulisan cerita juga banyak anime original yang gue rasa kurang mateng karena emang dipaksa harus 1 core. Mungkin di dunia ideal gue dengan format seasonal sekarang gini ya, anime original juga bisa macam kayak TV series barat yang misalnya berseason-season gitu, yang bisa sampai 3 season, 4 season gitu. Gue pengen banget kayak gitu, cuman ya kagak bisa karena ya anime original resikonya lebih gede kalau lu pakai kacamata bisnis, karena gak ada yang tahu isi ceritanya gimana, dan gak ada fanbase yang udah di build up jadi yakin bakal sukses atau enggak. Itu banyak pertimbangannya. Jadi ya emang ada faktor politik industri yang ngebikin hal ini terjadi. Walaupun anime original itu rame banget, juga dapatnya season lanjutannya kecil. Kayak satu-satunya anime original zaman sekarang yang gua rasa ada chance dapat season 2 itu Licorice Recoil. Tapi sekarang juga sampai sekarang infonya kagak ada. Pol-polan yang anime original yang chance dapat sequel yang gede itu yang udah apa ya, udah punya nama gitu loh, udah tergabung dari multimedia franchise kayak Project Ave Mujica sama Maigo. Itu even 2 anime agak menderita dari format seasonal sekarang dari penulisan ceritanya. Sumpah kalau lo nonton itu season 1-nya mereka tuh. Makanya sampai kapanpun gue pengen banget format seasonal ini stay gitu, karena gue suka format ini. Anime jadi kagak terlalu banyak episodenya per season gitu dan dipecah-pecah, dan chance dengan menjaga kualitas produksinya ya ada gitu. Cuman ya emang jumlah anime yang diproduksi per tahun itu harus di-cut banget, harus dipotong banget gitu loh. Dan trade off-nya gue pengen banget juga anime original kagak jadi anime 1 core 2 core doang, tapi dapat lebih banyak episode. Dan kalau misalnya dapat episode misalnya oh ini anime originalnya kelar di season ini, terus ntar dapat lanjutnya di season berikutnya atau apalah. Gue pengen banget kayak gitu loh, kayak yang gue bilang tadi, gue pengen anime original tuh macam TV series barat. Anyway, itu aja kali ya dari jijiran gue ke jadwal produksi Silmaran yang ujungnya malah jijirin format produksi anime musiman. Ya udah gitu deh, ini video kagak jelas tipikal gue biasa kalau misalnya pengen nyinyir. Gue gak masalah anime nge-split core atau season pas produksinya kalau mereka pengen menjaga kualitas dan jadwal produksi anime ya. Karena gue rasa hal ini yang paling make sense buat industri sekarang, buat kasus Silmaran ini. Karena ya banyak contoh kasusnya aja gitu bisa menjaga nilai produksi dengan jadwal rilis kayak gini daripada long running. Gue pribadi lebih demen format kayak gini musiman gitu, biar jumlah episode anime gak banyak amat dan to the point daripada ada episode filler. Karena gue benci banget terus episode filler biar kagak ngejar source material ya. Cuman yang kena dampak dari anime format gini ya musiman ini ya anime original. Kayak gue kadang nonton anime original itu butuh lebih banyak episode atau lebih banyak season, malah dipaksa kudu pas jadi format musiman 1 core 2 core tamat sekarang semua. Jadi kayak ginian emang masalah struktural yang gue gak tahu kapan ada orang yang pengen memperbaiki, kapan ada insentif orang-orang yang higher up pengen memperbaiki. Lagi-lagi dunia ideal gue sih sebenarnya gue suka format seasonal gini, dan sampai kapanpun gue prefer kayak gini, ada break gitu pada season dia daripada dibikin long running gitu. Dan gue pengen banget anime original itu ya kagak dipaksa jadi harus tamat 1 core 2 core. Gue pengen kayak ada season berikutnya gitu loh anime original itu. Anyway, itu aja rambling gak jelas gue, jijaran gak jelas gue tentang anime long running yang chance-nya di zaman sekarang anime long running itu udah dikit banget. Jadi dan realitanya emang kayak gini. Anyway, itu aja video gue. Bye.